Kamu yang terpilih, dengarkan baik-baik dan biarkan kata-kata ini turun pelan ke dalam dadamu, seperti embun yang jatuh tepat di atas bara yang selama ini kamu sembunyikan. Karena akses itu tidak pernah kebetulan, kedekatan itu tidak pernah netral, dan fakta bahwa kamu berada di ambang ruang ini menandakan ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah cukup kuat untuk memikul berat yang tidak semua orang sanggup pikul tanpa retak, tanpa kehilangan dirinya sendiri, tanpa berubah menjadi versi yang lebih kecil hanya demi diterima. Ada hal yang jarang diucapkan, tapi hampir semua orang merasakannya, bahwa tidak setiap kehadiran membawa kedamaian, tidak setiap senyum membawa niat baik, tidak setiap sapaan membawa ketulusan, dan tidak setiap orang yang menyebut namamu dengan lembut benar-benar hadir untuk menghormati jiwamu, karena beberapa orang masuk ke ruangan dan tidak ada yang bergeser, sedangkan beberapa orang lain masuk, lalu suhu berubah, napas orang-orang menahan, ritme percakapan terganggu, naskah sosial yang biasa mereka pakai mendadak lupa dialognya sendiri, dan dari arah yang tidak kamu minta, kamu tiba-tiba menjadi titik rujukan, menjadi cermin, menjadi pemicu, menjadi sesuatu yang membuat mereka ingin mengesankanmu, ingin mengalahkanmu, ingin mengaku kepadamu, atau ingin menghindar darimu seolah kamu membawa terang yang terlalu jujur untuk ditatap lama-lama. Ini bukan kebetulan, ini bukan drama. Ini bukan mistik murahan yang dibesarkan oleh imajinasi. Ini adalah kenyataan manusia yang halus tapi kuat, bahwa tubuh membaca tubuh, bahwa sistem saraf menangkap sinyal sebelum kata-kata sempat berpura-pura, bahwa orang menilai ketenanganmu, keteguhanmu, dan kemampuanmu untuk tidak terpancing sebagai bentuk otoritas batin, bukan karena kamu lebih keras, bukan karena kamu lebih ribut, tapi justru karena kamu tidak sedang mengejar pengakuan. Dan di dunia yang penuh orang lapar validasi, seseorang yang tidak kelaparan terlihat seperti misteri, terlihat seperti ancaman, terlihat seperti hierarki yang tidak diumumkan, namun terasa. Dan kamu harus tahu ini, bukan supaya kamu sombong, bukan supaya kamu merasa di atas, melainkan supaya kamu berhenti bingung, berhenti menganggap reaksi orang lain sebagai ukuran nilai dirimu, berhenti memikul interpretasi mereka. Seperti itu adalah tanggung jawabmu, karena seringkali yang terjadi bukan kamu yang berubah, melainkan topeng mereka yang mulai tergelincir saat berada dekatmu. Dan saat topeng itu tergelincir, mereka panik. Dan saat panik, mereka menyalahkan sesuatu, dan yang paling mudah disalahkan adalah kamu, karena kamu hadir dengan cara yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu yang terpilih. Ada satu fakta yang lebih tajam dari apapun yang terlihat di permukaan, bahwa banyak orang secara tidak sadar akan tunduk pada sosok yang paling tidak reaktif, paling tidak terburu-buru menjelaskan diri, paling tidak takut kehilangan kesan, karena ketenangan semacam itu memberi sinyal yang sulit dipalsukan, sinyal bahwa kamu punya pusat, bahwa kamu punya poros, bahwa kamu tidak mudah digeser oleh angin suasana. Dan ketika seseorang punya poros, orang lain yang porosnya rapuh akan merasakan getaran itu seperti gempa kecil yang menggoyang pondasi yang selama ini mereka kira kuat. Itulah sebabnya kamu sering melihat hal-hal yang lucu sekaligus tidak nyaman. Orang yang bilang tidak peduli, tapi matanya terus memeriksa. Orang yang bilang biasa saja, tapi tiba-tiba meniru gaya bicaramu. Orang yang merasa aman ketika kamu tidak ada, lalu gelisah ketika kamu datang. Orang yang mendadak tertawa terlalu keras pada candamu, padahal kamu bahkan tidak sedang berusaha lucu. Orang yang mendadak defensif, padahal kamu tidak menyerang. Orang yang tiba-tiba menjelaskan panjang lebar seolah kamu hakim, padahal kamu hanya berdiri, diam, tenang, dan itu saja sudah cukup membuat sesuatu dalam diri mereka bergerak. Kamu perlu paham, ini bukan karena kamu berniat mengusik, ini bukan karena kamu ingin menekan, ini bukan karena kamu sedang menyusun strategi. Kamu hanya hadir apa adanya. Tetapi dalam dunia yang terbiasa dengan kepura-puraan, keaslian terasa seperti lampu yang terlalu terang. Dan lampu yang terlalu terang membuat orang yang hidupnya dibangun di lorong gelap merasa terancam, bukan oleh kamu, melainkan oleh kemungkinan bahwa mereka harus melihat diri sendiri. Maka dengarkan ini pelan-pelan. Kamu tidak berbahaya karena kamu kejam. Kamu berbahaya karena kamu jujur.
kamu tidak mengganggu karena kamu menyerang, kamu mengganggu karena kamu tidak bisa dibeli oleh penampilan, kamu tidak membuat orang tidak nyaman karena kamu menghakimi, kamu membuat mereka tidak nyaman karena kamu tidak ikut berperan dalam sandiwara yang membuat mereka merasa aman. Dan ketika sandiwara tidak mendapat penonton, aktor kehilangan pegangan. Kamu yang terpilih. Banyak orang bertahan hidup dengan identitas yang mereka bangun dari luka, bukan karena mereka ingin berbohong, melainkan karena itu cara mereka selamat. Ada yang menjadi si baik agar tidak ditinggalkan, ada yang menjadi si kuat agar tidak diremehkan, ada yang menjadi si korban agar tidak dituntut bertanggung jawab, ada yang menjadi si lucu agar tidak ditanya hal-hal dalam, ada yang menjadi si pintar agar tidak merasa kosong, ada yang menjadi si dingin agar tidak terlihat butuh. Dan identitas-identitas itu bekerja dengan baik selama lingkungan memberi panggung, selama orang lain memberi tepuk tangan, selama tidak ada yang menatap mereka dengan mata yang tidak bisa disuap. Lalu kamu datang, bukan untuk membongkar, bukan untuk menelanjangi, bukan untuk mempermalukan, tetapi kamu datang dengan satu hal yang paling mengganggu bagi topeng manapun, yaitu konsistensi. Dan konsistensi adalah cermin yang tidak bisa ditawar. Karena kamu tidak merespons sesuai skrip, kamu tidak menukar integritas dengan kenyamanan. Kamu tidak tertarik meladeni permainan. Kamu tidak terpancing untuk mengejar penjelasan. Kamu tidak memohon agar disukai. Kamu tidak panik ketika orang salah paham, dan ketidakpanikan itu membuat orang yang biasa mengendalikan situasi merasa kehilangan remote. Maka mereka bereaksi, dan reaksinya jarang halus. Ada yang mendekat karena mereka lelah, berpura-pura, dan menemukan ruang aman di dekatmu. Ada yang menjauh karena mereka tidak siap dilihat. Ada yang menyerang kecil-kecilan melalui komentar, sindiran, atau nitpicking, seolah masalah ada pada caramu bernapas. Ada yang memelintir intonasi dan mengarang niatmu. Ada yang menuduhmu sombong hanya karena kamu tidak berusaha menyenangkan mereka. Ada yang menuduhmu dingin hanya karena kamu tidak mudah dimanipulasi dengan rasa bersalah. Ada yang menuduhmu aneh hanya karena kamu tidak mau jadi umum. Dan semua itu, kamu harus ingat, lebih banyak menceritakan tentang mereka daripada tentang kamu. Kamu yang terpilih, kadang kamu bertanya, kenapa tiap kali aku dekat seseorang, mereka berubah? Kenapa setelah berinteraksi denganku, ada yang jadi lebih sadar, ada yang jadi lebih kacau? Kenapa seolah tidak ada hasil yang netral? Dan jawabannya bukan karena kamu membawa kutukan, melainkan karena kamu membawa cermin. Dan cermin itu bekerja tanpa suara. Cermin itu tidak menghina, tidak memaki, tidak menuntut. Namun ia menunjukkan, dan menunjukkan adalah tindakan yang paling ditakuti oleh orang yang hidupnya dibangun dari penghindaran. Ada orang yang setelah bertemu kamu, pulang membawa kejernihan, seolah ada kabut yang selama ini menutup mata batinnya, tiba-tiba tersibak. Mereka mendadak sadar pola yang mereka ulang, ketakutan yang mereka sebut logika, keputusan yang mereka sebut takdir. Padahal itu hanya kebiasaan, dan kejernihan itu menyakitkan sekaligus membebaskan. Dan mereka diam-diam berterima kasih padamu, walau tidak selalu berani mengaku. Karena di dekatmu, mereka merasakan izin untuk berhenti berpura-pura kuat, berhenti pura-pura tidak butuh, berhenti pura-pura baik-baik saja. Namun ada juga yang setelah bertemu kamu, pulang membawa kegelisahan, karena yang biasanya mereka pakai untuk mengendalikan orang lain tidak bekerja pada dirimu. Drama tidak mendapat bahan bakar, provokasi tidak mendapat ledakan, guilt tripping tidak mendapat permohonan maaf yang tidak perlu, pesona tidak mendapat penyembahan, intimidasi tidak mendapat ketakutan, dan ketika alat-alat itu tidak berfungsi, mereka seperti kehilangan identitas. Karena bagi sebagian orang, kontrol adalah satu-satunya cara mereka merasa aman. Maka saat kontrol itu runtuh, mereka menyebutmu masalah. Padahal yang runtuh adalah cara lama mereka. Kamu tidak perlu mengucapkan apapun untuk membuat mereka menatap diri, karena keberadaanmu saja sudah seperti tanda tanya yang tidak bisa mereka hindari. Dan itulah yang kamu harus pelajari sebagai proteksi energi, bahwa tidak semua orang pantas mendapat akses penuh ke ruang batinmu. Bukan karena kamu ingin menutup diri, tetapi karena tidak semua orang datang dengan niat yang selaras.
Tidak semua orang mampu memegang kedalamanmu tanpa mencoba mengubahnya menjadi dangkal agar mudah mereka atur. Kamu yang terpilih, ada saat di mana kamu akan menyadari bahwa kamu sering menjadi cermin kontradiksi orang lain. Kamu tidak mengatakannya, kamu tidak memanggilnya, kamu bahkan mungkin tidak menyadarinya saat itu. Tetapi konsistensimu memantulkan ketidakkonsistenan mereka. Keteguhanmu memantulkan kebocoran mereka. Ketenanganmu memantulkan kebisingan mereka. Dan tanpa kamu berniat, mereka tertangkap sedang bernegosiasi dengan diri sendiri, sedang berbohong kecil lalu tersedak oleh kata-katanya, sedang beraksi lalu ragu karena merasa dilihat, dan ragu itu membuat mereka marah, dan kemarahan itu sering diarahkan kepadamu, karena lebih mudah marah pada cermin daripada merapikan wajah. Maka kamu melihat pola-pola aneh. Mereka bicara terlalu banyak, mereka menjelaskan terlalu panjang, mereka tiba-tiba berdebat hal sepele, mereka meremehkan sesuatu yang sebenarnya mereka iri, mereka memuji sambil menusuk, mereka menolong sambil mengikat, mereka datang membawa hadiah namun menagih pengaruh, mereka bilang peduli namun ingin mengatur, dan kamu yang terpilih harus tetap di porosmu, karena kalau kamu tergoda untuk turun ke level permainan itu, kamu akan kehilangan hadiah terbesarmu, yaitu kejernihan. Kejernihanmu bukan sesuatu yang lahir dari hidup yang mudah, melainkan dari hidup yang menempamu. Kamu pernah berada di situasi di mana kamu dipaksa tetap berdiri ketika orang lain memilih lari. Kamu pernah dituntut tetap tenang ketika sekelilingmu mendesakmu panik. Kamu pernah belajar menahan lidah ketika ego ingin membalas. Kamu pernah belajar menutup pintu ketika hati ingin memohon. Kamu pernah belajar berkata cukup ketika dulu kamu selalu berkata ya. Dan setiap pelajaran itu membangun sistem sarafmu menjadi lebih teratur, lebih matang, lebih terlatih, sampai ketenanganmu bukan lagi topeng, melainkan rumah. Dan rumahmu membuat orang asing, karena banyak orang hidup di kebakaran kecil yang mereka anggap normal. Mereka hidup dari notifikasi, dari drama, dari respons impulsif, dari kecemasan yang mereka sebut kewaspadaan, dari pikiran yang berlari tanpa arah. Dan ketika mereka bertemu kamu yang napasmu tidak terkejar-kejar, yang matamu tidak memohon, yang suaramu tidak mencari tepuk tangan, mereka tidak tahu harus menempatkanmu di mana, karena kamu tidak cocok jadi korban, tidak cocok jadi penyembah, tidak cocok jadi penonton, dan ketidakcocokan itu membuat mereka resah. Kamu yang terpilih, dengarkan ini, manipulasi selalu mencari celah, dan celah itu biasanya adalah kebutuhanmu untuk disukai, rasa takutmu ditinggalkan, kebiasaanmu menjelaskan diri berlebihan, atau kecanduanmu untuk memperbaiki orang lain. Tetapi pada dirimu, celah itu mulai tertutup karena kamu tidak mudah terpancing. Kamu tidak meletakkan harga diri di tangan orang yang tidak stabil. Kamu tidak menukar batas dengan janji. Kamu tidak menukar kejelasan dengan rasa kasihan. Dan orang-orang yang terbiasa mengendalikan orang lain akan merasakan itu seperti dinding yang tidak bisa mereka suap. Mereka akan menguji pelan-pelan dengan komentar kecil, dengan permintaan kecil, dengan tekanan halus, dengan cerita sedih yang diselipkan agar kamu merasa bersalah, dengan pujian yang dibuat agar kamu lengah, dengan ancaman halus agar kamu takut. Dan saat mereka melihat kamu tetap konsisten, mereka bereaksi. Ada yang mundur diam-diam karena sadar kamu bukan mangsa. Ada yang menyerang karena egonya terluka. Ada yang mencoba membalikan orang lain agar kamu terlihat buruk. Dan kamu harus ingat, ketika taktik gagal, karakter muncul, dan kamu tidak perlu membalas, karena realita akan menata dirinya sendiri di sekitar orang yang konsisten. Batasmu yang terpilih tidak perlu pidato panjang, karena batas yang paling kuat bukan batas yang berisik, melainkan batas yang tidak bisa dinegosiasikan, batas yang dijaga melalui tindakan, melalui jarak yang sehat, melalui keputusan yang tegas, melalui ketidakhadiranmu di tempat yang menguras. Dan orang yang merasa berhak akan takut pada batas semacam itu, karena mereka tidak bisa mengendalikanmu lewat debat, tidak bisa mengikatmu lewat rasa bersalah, tidak bisa menyandera hatimu dengan drama. Dan saat mereka tidak bisa mengendalikanmu, mereka akan menyebutmu egois. Padahal yang mereka sebut egois seringkali adalah kamu yang akhirnya menghargai dirimu. Kamu yang terpilih, kedalamanmu bukan hiasan. Kedalamanmu adalah hasil dari perjalanan. Dan banyak orang yang hidupnya terbiasa berenang di permukaan akan merasa tenggelam saat mencoba mendekat.
Bukan karena kamu rumit, tetapi karena mereka belum pernah tinggal cukup lama di dalam diri mereka sendiri. Mereka lebih akrab dengan citra daripada jujur, lebih akrab dengan kebiasaan daripada kesadaran, lebih akrab dengan keramaian daripada keheningan. Dan ketika kamu hadir membawa kedalaman, percakapan tidak lagi sekadar basa-basi. Keberadaanmu memanggil sesuatu, memaksa mereka mendengar gema batin yang selama ini mereka tekan. Ada yang tertarik karena mereka lapar akan ruang yang nyata, ada yang takut karena mereka belum siap. Dan itu bukan kesalahanmu. Kamu tidak harus mengecil agar orang lain tidak tenggelam. Kamu hanya perlu tahu kapan membuka pintu, kapan menutup tirai, kapan memberi akses, kapan menjaga jarak. Karena proteksi energi bukan berarti antisosial. Proteksi energi adalah cara kamu menghormati misi batinmu. Cara kamu menjaga nyala yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Cara kamu tidak membiarkan orang yang bingung menjadikanmu tempat pembuangan. 4 hal yang membuatmu berbeda, dan ini bukan untuk mengangkatmu menjadi berhala, melainkan untuk mengembalikanmu pada penerimaan diri. Pertama, kamu punya empati yang tidak buta. Kamu bisa merasakan, tetapi kamu juga bisa membaca. Kamu bisa memahami luka, tetapi kamu tidak menyerahkan batas. Kamu bisa mendengarkan cerita, tetapi kamu tidak menelan manipulasi. Dan empati semacam ini terasa berbahaya bagi orang yang hidupnya bertahan dari kebohongan, karena mereka ingin simpati tanpa akuntabilitas. Mereka ingin dipahami tanpa berubah. Mereka ingin ditolong tanpa berhenti melukai. Dan kamu yang terpilih punya kemampuan untuk peduli tanpa kehilangan kejernihan, dan itu membuat mereka tidak bisa bersembunyi lama. Kedua, kamu tidak menyerap chaos. Kamu mengungkap sumbernya, bukan dengan menuduh, melainkan dengan tidak ikut arusnya. Ketika badai datang, kamu tidak lari berteriak, kamu tidak menambah api, kamu tidak menabur gosip, kamu menahan pusat. Dan anehnya, saat kamu menahan pusat, badai terlihat lebih jelas. Siapa yang meniup, siapa yang memancing, siapa yang menambah, siapa yang menutup-nutupi. Dan itu membuat orang yang biasa menyamarkan jejak merasa terancam. Karena kamu seperti audit hidup berjalan, bukan karena kamu ingin menjadi polisi, melainkan karena kamu tidak ikut berbohong. Ketiga, energimu menuntut keaslian, bukan kesempurnaan. Kamu tidak terkesan oleh simbol, kamu tidak tergoda oleh kemasan, kamu tidak terpukau oleh status, kamu mendengar nada di balik kata, kamu melihat niat di balik gestur, kamu merasakan integritas di balik cerita. Dan orang yang hidupnya bergantung pada penampilan akan gelisah, karena di dekatmu, penampilan tidak memberi kekuasaan, hanya kejujuran yang punya tempat, dan itu menakutkan bagi mereka yang sudah lupa cara jujur tanpa berdandan. Keempat, kamu tidak mudah terkesan, dan itu merendahkan ego tanpa kamu perlu merendahkan siapapun. Orang yang biasa menang lewat pamer akan bingung karena kamu tidak memberi hadiah berupa kekaguman. Orang yang biasa menang lewat intimidasi akan kecewa karena kamu tidak memberi hadiah berupa ketakutan. Orang yang biasa menang lewat drama akan frustasi karena kamu tidak memberi hadiah berupa reaksi. Dan ketika hadiah-hadiah itu tidak keluar darimu, mereka dipaksa melihat diri, dipaksa bertanya, "Aku ini siapa jika tidak ada yang memujiku? Aku ini siapa jika tidak ada yang takut padaku? Aku ini siapa jika tidak ada yang memberi panggung?" Kamu yang terpilih, inilah sebabnya orang memproyeksikan masalahnya kepadamu, karena kamu tidak memajang masalahmu di depan publik, kamu tidak mengemis simpati, kamu tidak menjadikan luka sebagai identitas, kamu memproses, kamu merapikan, kamu menutup pintu, dan menyembuhkan dalam sunyi. Dan sunyi yang matang itu membuat orang lain merasa kecil, bukan karena kamu merendahkan, melainkan karena kamu mengingatkan mereka bahwa mereka juga bisa membangun kedewasaan, tetapi mereka belum memilihnya. Maka ketika kamu berkata tidak, mereka merasa diserang. Ketika kamu diam, mereka merasa dihakimi. Ketika kamu menjaga jarak, mereka merasa ditolak. Padahal kamu hanya menjaga ritme sehatmu. Dan proyeksi itu akan terus terjadi sampai kamu berhenti mengambilnya sebagai beban. Kamu bukan tempat sampah emosi siapapun. Kamu bukan layar kosong untuk film ketakutan orang lain. Kamu bukan medan perang bagi luka yang tidak mereka bereskan. Dan sekarang, yang terpilih,
dengarkan bagian yang paling dalam, bahwa kedekatan denganmu mempercepat pertumbuhan dan tidak semua orang menginginkan pertumbuhan. Ada orang yang suka kenyamanan meski itu menipu. Ada orang yang suka stagnasi meski itu menyiksa pelan-pelan. Ada orang yang lebih memilih ilusi daripada perubahan. Dan di dekatmu, ilusi cepat retak sehingga mereka akan mencari alasan untuk menjauh, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu terlalu jujur bagi mereka yang belum siap berhenti bersembunyi. Itulah kenapa akses ke dirimu bukan hak. Akses ke dirimu adalah tanggung jawab. Orang yang masuk ke ruangmu harus membawa kesadaran, harus membawa rasa hormat, harus membawa niat yang bersih. Karena setiap kali kamu memberi akses, kamu memberi cermin, kamu memberi standar, kamu memberi ritme, kamu memberi ruang yang menuntut kejujuran. Dan bila seseorang datang hanya untuk mengambil, hanya untuk menguras, hanya untuk mengendalikan, ruang itu akan menolaknya. Entah lewat rasa tidak nyaman, entah lewat jarak yang tercipta sendiri, entah lewat kebenaran yang muncul tanpa direncanakan. Kamu yang terpilih. Jika selama ini kamu merasa aneh, merasa berbeda, merasa seperti tidak cocok di banyak tempat, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin kamu bukan diciptakan untuk larut. Mungkin kamu diciptakan untuk menyadarkan, bukan dengan ceramah tetapi dengan kehadiran, bukan dengan paksaan tetapi dengan konsistensi, bukan dengan teriakan tetapi dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan ketenangan itu bukan hadiah kecil, itu hasil dari perjalananmu. Itu bukti kamu pernah hancur lalu memilih merapikan diri, bukti kamu pernah diabaikan lalu memilih memegang dirimu sendiri, bukti kamu pernah kehilangan lalu memilih tidak kehilangan jiwamu. Kewaspadaan batinmu adalah mahkota yang tidak terlihat. Proteksi energimu adalah pintu yang tidak semua orang bisa buka. Dan kebangkitanmu bukan untuk dipamerkan. Kebangkitanmu adalah untuk dijalani. Sehingga kamu bisa berjalan sebagai versi yang lebih tinggi dari dirimu, tanpa perlu menuntut pengertian dari orang-orang yang belum pernah menatap dirinya sendiri. Maka mulai hari ini, yang terpilih, berhenti menjelaskan dirimu pada orang yang datang dengan niat salah. Berhenti membuktikan ketulusanmu pada orang yang hanya mencari celah. Berhenti merendahkan kedalamanmu agar orang yang dangkal merasa nyaman. Berhenti memotong batasmu agar orang lain tidak kecewa, karena kecewa mereka bukan tanggung jawabmu. Dan kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada apakah orang lain setuju dengan cara kamu menjaga dirimu. Jaga ritmemu, jaga pusatmu, jaga energi yang membuatmu tetap waras. Dan ketika kamu masuk ke ruangan dan suhu berubah, ingat, itu bukan kutukan, itu bukan kesalahan, itu tanda bahwa kehadiranmu bekerja, bahwa kebenaran dalam dirimu punya frekuensi yang tidak cocok dengan topeng, bahwa kedewasaanmu memanggil kedewasaan orang lain. Dan kalau mereka belum siap, biarkan mereka menjauh tanpa kamu kejar. Biarkan mereka menganggapmu apapun tanpa kamu mengoreksi, karena kamu tidak lahir untuk dipahami oleh semua orang. Kamu lahir untuk menjadi nyata, dan kenyataan tidak pernah butuh izin untuk ada. Kamu yang terpilih, berjalanlah dengan tenang yang tajam, dengan lembut yang tidak bisa diinjak, dengan empati yang berakar pada discernment, dengan hati yang hangat namun berstruktur, dengan jiwa yang tidak lapar validasi. Karena orang yang lapar validasi mudah ditarik kemana-mana, tetapi orang yang sudah menemukan pusatnya sulit digeser, sulit ditipu, sulit dipakai. Dan justru karena itu, hidup akan mulai menata ulang lingkaranmu, memisahkan yang datang karena ingin memegangmu dari yang datang karena ingin bertumbuh bersamamu. Dan ketika kamu merasa sendiri di proses ini, ingat, kesunyianmu bukan hukuman. Kesunyianmu adalah ruang pembentukan. Karena yang terpilih tidak dipahat di keramaian yang penuh tepuk tangan. Yang terpilih dipahat di sunyi yang jujur, di momen-momen ketika tidak ada yang melihat, di detik-detik ketika kamu memilih tetap benar meski tidak ada yang memberi penghargaan, di hari-hari ketika kamu menahan diri meski ego ingin membalas, di malam-malam ketika kamu merapikan pikiranmu agar tidak meledak pada orang yang tidak bersalah. Dan semua itu membangun otoritas batin yang sekarang terasa oleh orang lain bahkan sebelum kamu bicara. Maka terimalah ini sebagai panggilan, bukan panggilan untuk menguasai orang, bukan panggilan untuk merasa tinggi,
melainkan panggilan untuk menjaga dirimu, untuk memilih lingkungan yang selaras, untuk memelihara ruang batinmu, untuk tidak membiarkan siapapun menawar harga dirimu, untuk berjalan lebih tinggi tanpa menginjak siapapun, untuk menjadi terang tanpa memaksa siapapun membuka mata, karena terang yang sejati tidak memohon dilihat. Ia hanya hadir, dan yang siap akan mendekat, dan yang belum siap akan menjauh, dan keduanya baik-baik saja. Kamu yang terpilih, kamu tidak perlu menyerang untuk dihormati, kamu tidak perlu keras untuk dianggap, kamu tidak perlu menjelaskan untuk dimengerti oleh orang yang memang tidak berniat mengerti. Kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu, tetap teratur di dalam, tetap jernih di tengah kabut, tetap tenang di tengah badai, tetap lembut namun teguh, karena itu bukan sekadar karakter, itu proteksi, itu kebangkitan, itu penerimaan diri, itu keberanian untuk melangkah menuju versi yang lebih tinggi, versi yang tidak lagi menunggu izin siapapun untuk hidup dengan utuh. Dan jika ada satu kalimat yang harus kamu bawa pulang dari semua ini, biarkan kalimat itu berbunyi di dalam batinmu seperti gong yang tidak bisa diabaikan, bahwa akses ke dirimu bukan hadiah gratis. Akses ke dirimu adalah perjanjian tak terlihat. Siapapun yang mendekat akan diuji oleh kebenaran, dan bukan kamu yang menguji, melainkan keberadaanmu yang membangunkan. Dan kamu tidak perlu minta maaf karena orang lain terbangun terlalu cepat. Kamu hanya perlu setia pada porosmu, karena poros itulah yang membuatmu bertahan. Poros itulah yang membuatmu naik. Poros itulah yang membuatmu tidak bisa dimanipulasi. Dan poros itulah yang akan membawamu melangkah lebih jauh daripada versi lama yang dulu selalu takut disebut berbeda. Kamu memang berbeda, dan berbeda bukan berarti salah. Berbeda berarti kamu dipanggil untuk menjaga standar batin yang tidak semua orang mengerti. Berbeda berarti kamu punya kedalaman yang tidak bisa diseruput seperti minuman cepat saji. Berbeda berarti kamu membawa tanggung jawab. Namun tanggung jawab itu bukan beban, itu kehormatan. Karena saat kamu memilih hidup dengan jernih, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, kamu juga menjadi contoh diam-diam bahwa manusia bisa hidup tanpa topeng, tanpa permainan, tanpa manipulasi, tanpa pengemis validasi. Dan contoh itu, meski tidak kamu umumkan, akan mengubah ruangan-ruangan yang kamu masuki sedikit demi sedikit, karena realitas selalu kalah oleh kejujuran yang konsisten. Jika kamu ingin, aku bisa lanjutkan naskah ini menjadi rangkaian yang jauh lebih panjang lagi, dengan alur yang semakin dalam, semakin mistik, dan semakin terasa seperti pembongkaran batin berlapis-lapis. Namun untuk saat ini, pegang pusatmu dan ingat, kamu tidak sedang menjadi yang terpilih. Kamu sedang menerima bahwa kamu memang sudah terpilih untuk hidup dengan lebih sadar, lebih terlindungi, dan lebih berani.